Shalom, kembali lagi bersama saya Francisca Gunromahuse, Sri Kandi, Papua Selatan. Ya, pada kesempatan ini saya mau menyoroti terkait dengan aksi mahasiswa Uncen pada tanggal 27 Oktober 2020 di Jayapura, yang diketahui bersama bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa Uncen ini berada di 3 titik lokasi, dan topik masih seputaran penolakan otonomi khusus nomor 21 tahun 2001. Jadi penolakan perpanjangan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua yang dilakukan oleh mahasiswa Papua dan masyarakat sipil pada tanggal 27 Oktober 2020. Saya mau menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Yes, itu benar. Tetapi hari ini secara khusus untuk di tanah Papua itu mengalami pembatasan, dan saya menyimak ini sebagai pembungkaman untuk menyatakan pendapat di muka umum. Dilansir dari media online ini yang baru dipublis pada tanggal 29 Oktober 2020, merefleksikan momen Oktober, yang tepatnya di tanggal 28 Oktober itu adalah momentum Hari Sumpah Pemuda untuk bangsa Indonesia, secara khusus bagi pemuda dan pemudi Indonesia. Tetapi hal yang tidak lazim itu selalu terjadi untuk masyarakat Papua, secara khusus bagi mahasiswa kaum intelektual muda di tanah Papua. Saya mengecam dengan keras dan saya mau mengatakan bahwa tindakan pembubaran paksa dan dengan dalil pihak kepolisian Polresta Jayapura tidak memberikan izin untuk melakukan demonstrasi, itu saja sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Sebab di dalam Undang-Undang 1945 itu undang-undang menjamin kebebasan berpendapat di muka umum, baik secara tertulis, lisan, dan alasan yang disampaikan oleh Polresta Jayapura bahwa kenapa tidak diberikan izin dengan dalil alasan untuk mengantisipasi penularan coronavirus di tanah Papua. Jadi pembubaran aksi demo itu menurut Kapolresta Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi Gustav Urbinas, pihaknya tidak memberikan izin karena mencegah terjadinya kerumunan massa di tengah kasus positif COVID-19 di kota Jayapura yang terus meningkat. Saya mau menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu di Jakarta itu terjadi aksi demonstrasi
secara massal, tetapi pihak keamanan kepolisian tidak ada dalil yang memberikan pernyataan bahwa tidak memberikan izin dengan dalil karena adanya corona. Kenapa perlakuan tidak adil ini selalu terjadi untuk masyarakat di tanah Papua untuk dalam hal kebebasan menyatakan pendapat di muka umum? Apakah undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu hanya berlaku bagi warga masyarakat Indonesia non-Papua di luar tanah Papua kah? Pertanyaan konkret saya ini saya tujukan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, baik penegak hukum maupun non-penegak hukum. Dan secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya sebagai aktivis kemanusiaan, dari tahun ke tahun saya menyimak pembebasan berpendapat di muka umum untuk di tanah Papua selalu dibatasi dengan dalil dibubarkan paksa karena tidak diberikan izin untuk melakukan demonstrasi oleh pihak kepolisian. Dan pada setiap pembubaran paksa tersebut, selalu saja masyarakat sipil dan mahasiswa Papua itu selalu mengalami tindakan kekerasan, intimidasi, bahkan harus selalu terkena timah panas. Apakah perlakuan ini yang memang harus diberlakukan untuk masyarakat di tanah Papua? Saya mengecam dengan keras sebagai aktivis kemanusiaan. Karena semua manusia di mata Tuhan itu sama. Dan semua orang, semua masyarakat di mata hukum itu juga adalah sama haknya. Jadi perlakuan tidak adil seperti ini tidak harus diberlakukan untuk di tanah Papua. Dan hal-hal seperti ini secara langsung sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM karena pembatasan ruang berdemokrasi, pembatasan ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kita ketahui bersama bahwa gelombang arus bawah terkait penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk di tanah Papua nomor 21 tahun 2001 tersebut sudah tidak dapat dibendung lagi karena memang seluruh masyarakat di tanah Papua sudah tidak menghendaki adanya otonomi khusus di tanah Papua, dan memang masyarakat Papua menginginkan referendum atau memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Itu fakta yang ada di lapangan, bukan fakta apa kata saya. Mari kita bijak untuk berkata jujur, dan mari kita melek mata untuk melihat fenomena ini. Ada apa? Letak kesalahannya ini ada di mana? Agar secara bersama dapat diperbaiki. Saya mau menyampaikan momentum aksi pada tanggal 27 Oktober 2020. Banyak mahasiswa yang terkena timah panas, yang kena tembakan daripada senjata yang digunakan oleh aparat keamanan, aparat gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri. Pertanyaan saya, apakah pendekatan persuasif militer yang harus selalu dilakukan atau diberlakukan untuk masyarakat di tanah Papua? Tentu tidak. Saya mengatakan dengan tegas, tentu tidak.
Dan saya menolak tindakan perlakuan hal tersebut terhadap masyarakat Papua. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena saya masih mengilhami bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki hak untuk diperlakukan secara sama. Kita lihat saja contoh, pada saat aksi penolakan undang-undang Omnibus Law, gelombang masyarakat yang turun aksi ribuan. Bahkan juga kita akui memang baik dari aparat keamanan juga mengalami korban luka-luka akibat bentrok. Tetapi tetap tindakan perlakuan persuasif diberlakukan terhadap peserta aksi atau demonstrasi. Tapi mengapa perlakuan yang berbeda selalu dilakukan untuk masyarakat di tanah Papua? Apakah karena perbedaan ras? Karena masyarakat Papua adalah ras Melanesia? Dan masyarakat yang ada di Pulau Jawa adalah masyarakat ras bangsa Melayu? Maka di situ ada perbedaan? Tentu bagi saya tidak harus ada perbedaan. Ketika kita masih berbicara bahwa Kesatuan Republik Indonesia berada dari Sabang sampai Merauke, maka secara undang-undang, di depan hukum, di mata hukum, semua masyarakat memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Tapi saya selalu merasa aneh. Mengapa untuk di tanah Papua, setiap masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi selalu digunakan pendekatan persuasif tetapi dengan cara militer. Secara militer.